Bayangkan, kamu diminta membangun sebuah gedung setinggi 146 meter. Materialnya, batu limestone masing-masing beratnya 2,5 ton. Ada yang 80 ton. Alatnya, tidak ada kren, tidak ada truk, tidak ada besi beton, tidak ada mesin apapun. Dan satu syarat lagi, harus selesai dalam 20 tahun. Itu bukan fiksi ilmiah, itu benar-benar terjadi 4.500 tahun yang lalu. Dan yang lebih mengejutkan, hasilnya masih berdiri sampai detik ini. Bahkan lebih kokoh dari banyak gedung yang kita bangun abad ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Di video ini, kita akan bongkar rahasia teknik sipil kuno yang selama ini kurang kita apresiasi. Sebagai seseorang yang belajar konstruksi, saya jamin kamu akan terkejut. Sebelum kita mulai, satu hal penting yang perlu kita luruskan bersama. Seringkali kita melihat bangunan kuno yang luar biasa. Lalu muncul dua reaksi ekstrim. Satu, ini pasti buatan alien. Dua, mereka cuma pakai tenaga budak ribuan orang. Dua-duanya salah. Peradaban kuno bukan alien, tapi mereka juga bukan sekadar menggerakkan batu pakai otot manusia secara membabi buta. Mereka adalah insinyur sejati, dengan pemahaman mendalam tentang fisika, material, matematika, dan logistik. Mereka hanya tidak punya teknologi yang sama dengan kita, tapi mereka punya sesuatu yang tak kalah kuat, kecerdasan adaptif. Mereka membaca alam, memanfaatkan gravitasi, memahami sifat material, dan merancang sistem yang efisien luar biasa. Hari ini kita akan lihat 3 contoh nyata: Mesir, Roma, dan Maya. Mari kita mulai dengan yang paling ikonik, Piramida Agung Giza. Dibangun sekitar tahun 2550 sebelum Masehi untuk Firaun Khufu. Tinggi aslinya 146 meter. Selama 3.800 tahun, ini adalah struktur tertinggi yang pernah dibuat manusia. Jumlah batu, sekitar 2,3 juta blok. Berat rata-rata tiap blok, 2,5 ton. Yang terberat di ruang dalam 80 ton. Batu granit untuk ruang dalam diangkut dari Aswan, jaraknya 800 km dari Giza. Sekarang pertanyaan tekniknya, bagaimana mereka melakukannya? Selama-lama, kita mengira mereka cuma membangun jalur miring lurus ke atas. Tapi ada masalah besar dengan teori itu. Kalau rampnya lurus, panjangnya harus 1,6 km untuk menjaga kemiringan yang bisa dilewati manusia. Dan volume material rampnya lebih besar dari piramida itu sendiri. Tidak masuk akal. Lalu pada 2007, arsitek Prancis Jean-Pierre Houdin menemukan sesuatu luar biasa lewat pemodelan 3D dan thermal imaging. Ada sistem ramp internal yang berputar spiral di dalam piramida itu sendiri. Teorinya, untuk sepertiga bawah piramida, mereka menggunakan ramp eksternal pendek. Untuk sisa 2/3, ada koridor spiral di dalam yang digunakan untuk mengangkut batu ke atas. Dan pada tahun yang sama, sebuah temuan arkeologi di Kuori Hatnub, Gurun Timur Mesir, mengkonfirmasi ini. Sebuah sistem ramp dengan 2 tangga di sisinya dan lubang-lubang tiang. Sistem ini memungkinkan batu besar ditarik ke atas lereng curam menggunakan tali dan kayu sebagai tuas. Tapi mengangkat batu hanya separuh ceritanya. Yang tidak kalah luar biasa adalah manajemen proyeknya. Bukti terbaru, pada tahun 2013 ditemukan papirus Kartua di dunia di Wadi El Jaf. Papirus berusia 4.500 tahun itu adalah semacam logbook harian. Mencatat berapa batu yang dipindahkan, berapa makanan yang dibagikan ke pekerja, jadwal rotasi kerja. Ini bukan kerja paksa budak yang sembarangan. Ini adalah proyek konstruksi terorganisasi dengan hierarki tim yang jelas, sistem logistik yang terdokumentasi, dan bahkan sistem pemberian makan yang terencana. Para pekerja piramida bukan budak. Catatan arkeologi menunjukkan mereka adalah pekerja terampil bergaji yang tinggal di keng khusus, mendapat perawatan medis, dan bahkan bisa berganti tim kalau sakit. Satu hal lagi yang perlu kita bahas, presisinya. Dasar piramida agung hampir merupakan persegi sempurna. Keempat sisinya berbeda kurang dari beberapa sentimeter. Itu pada skala 230 meter panjang sisi. Dan orientasinya sejajar dengan arah utara dengan deviasi hanya 0,05 derajat. Mereka melakukan ini tanpa GPS, tanpa teodolit, tanpa laser. Caranya menggunakan pengamatan bintang sirkumpolar, bintang-bintang yang berputar mengelilingi kutub utara, dan alat sederhana seperti plumb bob, pemberat pada tali untuk memastikan vertikalitas. Matematika dan astronomi mereka luar biasa untuk zamannya. Sekarang kita pindah ke Roma. Tahun 125 Masehi, di Roma berdiri sebuah bangunan yang sampai hari ini masih memegang rekor dunia. Pantheon. Kubahnya berdiameter 43,3 meter, tanpa tulangan baja, dan sudah berdiri hampir 2000 tahun. Untuk konteks,
Kubah terbesar dari beton tak bertulang di dunia modern pun sulit menyamainya. Bagaimana insinyur Romawi melakukannya? Jawabannya ada pada material yang mereka gunakan. Beton Romawi disebut opus caementicium, terbuat dari campuran abu vulkanik, kapur, air dan agregat. Yang membuat ini luar biasa, pozzolana mengandung silika dan alumina yang bereaksi secara kimia dengan kapur dan air, membentuk ikatan yang sangat kuat, bahkan bisa mengeras di dalam air. Lebih hebat lagi, saat beton Romawi retak dan air laut masuk ke dalam retakan itu, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan kristal tobermorite. Kristal ini justru memperkuat beton dari dalam, seperti sistem self-healing alami. Beton modern kita memang lebih kuat dalam jangka pendek, tapi beton Romawi semakin kuat seiring waktu. Kita baru benar-benar memahami mekanisme ini pada 2014. Tapi material saja tidak cukup, desainnya juga luar biasa cerdas. Perhatikan kubah Pantheon dari samping. Bentuknya bukan setengah lingkaran penuh, tapi lebih tipis ke atas. Di bagian dasar, dinding rotundanya 6 meter tebal. Di bagian puncak, hanya 1,2 meter. Untuk mengurangi berat, insinyur Romawi mencampur material agregat yang berbeda di setiap lapisan. Dasar, travertin atau batu kapur berat, sangat kuat. Tengah, tufa, dan batu bata. Puncak, batu apung vulkanik yang sangat ringan. Dan di puncak kubah, ada okulus atau lubang terbuka berdiameter 9 meter. Ini bukan cuma estetika. Lubang ini mengurangi berat di titik paling kritis, sekaligus menjadi satu-satunya sumber cahaya di dalam. Kubah Pantheon begitu sempurna, sampai arsitek Renaissance Brunelleschi datang ke Roma khusus untuk mempelajarinya, sebelum ia merancang kubah Katedral Firenze di abad ke-15. Pengaruhnya bisa kita lihat di Basilika Santo Petrus di Vatikan, Capitol Building di Washington DC, dan ratusan bangunan pemerintah di seluruh dunia. Mereka belajar dari Roma, dan Roma belajar dari alam. Sekarang kita ke Amerika Tengah, peradaban Maya. Mereka menghadapi tantangan yang sangat berbeda dari Mesir atau Roma. Iklim tropis, panas, lembab, hujan lebat. Material apapun yang digunakan harus bisa menahan air, lumut, dan perubahan suhu ekstrim. Dan mereka menemukan solusinya. Nanokristal kapur, nanocrystalline lime composites. Penelitian modern menemukan bahwa Maya membuat permukaan bangunan mereka menggunakan kapur yang diproses pada suhu dan durasi pembakaran yang sangat spesifik, menghasilkan modifikasi material di tingkat molekuler. Hasilnya, permukaan yang hampir anti air sempurna, tahan lumut, dan tahan terhadap cuaca tropis selama ratusan tahun. Para ilmuwan kimia modern masih mendekode teknik persisnya sampai sekarang. Ini bukan kebetulan atau trial and error. Ini adalah pengetahuan material yang sangat canggih, diturunkan antar generasi. Satu lagi keajaiban teknik Maya, manajemen air. Kota-kota Maya besar seperti Tikal dibangun di daerah tanpa sungai besar di dekatnya. Tapi mereka tetap bisa menampung air untuk populasi besar. Caranya, mereka membangun chultuns, tangki bawah tanah berbentuk botol yang tersembunyi di dalam tanah, dan reservoir permukaan yang dilapisi bahan kedap air hasil produksi sendiri. Sistem ini bisa menampung air hujan musiman untuk bertahan di musim kering berbulan-bulan. Dalam bahasa teknik sipil modern, ini adalah sistem panen air hujan yang terencana. Konsep yang kita masih terus kembangkan untuk kota-kota di daerah rawan kekeringan. Setelah melihat 3 peradaban ini, ada pola yang menarik. Pertama, mereka bekerja dengan alam, bukan melawan alam. Orang Mesir memanfaatkan gravitasi dan kemiringan. Romawi memanfaatkan sifat kimiawi abu vulkanik. Maya memanfaatkan siklus hujan tropis. Tidak ada yang memaksakan teknologi ke alam. Mereka membaca alam dan mengikuti logikanya. Kedua, mereka menguasai material lokal secara mendalam. Pozzolana adalah abu vulkanik lokal Italia. Kapur Maya berasal dari batu kapur lokal Yucatan. Batu piramida digali langsung dari Plato Giza. Tidak ada impor material dari jauh yang tidak perlu. Ini relevan sekali untuk kita di Indonesia, negara dengan kekayaan material lokal yang luar biasa. Dari batu alam, bambu struktural, sampai tanah liat berkualitas tinggi. Ketiga, mereka sangat serius soal durabilitas, bukan kecepatan. Bangunan modern kita dirancang untuk bertahan 50-100 tahun. Bangunan kuno ini dirancang dan terbukti bertahan ribuan tahun. Ada perbedaan filosofi yang fundamental di sini. Jadi, kembali ke pertanyaan di awal video. Bagaimana orang zaman dulu membangun tanpa teknologi modern? Jawabannya, mereka membangun dengan teknologi mereka sendiri.
yang lahir dari pemahaman mendalam tentang alam, material, matematika, dan fisika. Bukan alien, bukan sihir, tapi kecerdasan manusia yang nyata. Dan sebagai orang yang belajar atau bekerja di bidang teknik sipil, ada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan. Ratusan tahun lagi, apakah bangunan yang kita rancang hari ini akan masih berdiri? Atau kita sudah terlalu tergantung pada teknologi instan sampai lupa membangun sesuatu yang benar-benar tahan lama? Itu bukan fiksi ilmiah. Itu benar-benar terjadi 4.500 tahun yang lalu. Dan yang lebih mengejutkan, hasilnya masih berdiri sampai detik ini. Bahkan lebih kokoh dari banyak gedung yang kita bangun abad ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Di video ini, kita akan bongkar rahasia teknik sipil kuno yang selama ini kurang kita apresiasi. Sebagai seseorang yang belajar konstruksi, saya jamin kamu akan terkejut.